warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 semester 5B. Di sini kami akan melakukan praktikum mata kuliah biokimia yang berjudul Identifikasi Karbohidrat pada Bahan Pangan. Praktikum ini akan dilaksanakan oleh Gian Ajeng Kinantika, Gisti Anissa, Indah Siti Nurwalidah, Mita Amalia, dan Muhammad Alfat Iftikar Hanif. Dan berikut alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Nama saya Gian Ajeng Kinantika dengan NIM 11820600038. Bahan yang saya gunakan yaitu ada nasi merah, gula pasir, dan kacang panjang. Kemudian, Teteskan semua bahan menggunakan iodin atau betadin 3-4 tetes. 1, 2, 3, 4. Aduk. Teteskan juga pada ini 3-4 tetes. Aduk lagi. Dicampurkan dengan gula. Kemudian diamkan selama 5 menit. Hasil percobaan menunjukkan nasi merah berubah warna menjadi ungu kebiruan dan kacang panjang berubah menjadi kecoklatan. Sementara gula pasir berubah warnanya menjadi orange. Perubahan pada nasi merah menunjukkan bahwa nasi merah termasuk pada golongan polisakarida. Nama saya Gisti Anissa dengan NIM 11820600040. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 lembar roti tawar, setengah bagian kentang, setengah sendok makan mentega, tusuk gigi, dan betadin. Langkah yang pertama yaitu tetesi bahan menggunakan betadin 3-4 tetes. Kemudian ratakan menggunakan tusuk gigi. Selanjutnya, diamkan selama 5 menit. Dari hasil pengamatan, pada kentang dan roti non-gandum saat ditetesi dengan betadin mengalami perubahan warna. Warna kentang berubah menjadi biru kehitaman dan roti berubah warna menjadi ungu. Hal ini menunjukkan bahwa kentang dan roti mengandung karbohidrat jenis polisakarida, sedangkan pada margarin atau mentega saat ditetesi dengan betadin mengalami perubahan warna menjadi kuning keorenan. Hal ini menunjukkan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Saya Indah Siti Nurwalidah Mujadidah, NIM 11820600049. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan menguji karbohidrat pada bahan tertentu yang diperlukan yaitu 1 buah pisau, 1 buah cotton bud, beberapa buncis, 1 buah pisang, 1 lembar roti gandum, 1 buah betadin atau iodium, dan tisu. Langkah kerja yang harus dilakukan dalam uji karbohidrat ini yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, kita tetesi bahan-bahan yang telah tersedia meliputi pisang Ambon Cavendish, buncis, dan roti gandum. Menggunakan iodin atau betadin sebanyak 3-4 tetes. Setelah itu, langkah ketiga, kita tunggu sekitar 5 menit. Selanjutnya, kita amati apakah ada perubahan yang terjadi dari segi warnanya. Maka, dari sana kita akan mengetahui apakah termasuk ke dalam polisakarida bahan tersebut atau jenis
golongan karbohidrat lainnya, atau bisa juga bukan termasuk ke dalam polisakarida. Kita kupas pisang yang telah tersedia, kemudian kita iris menjadi beberapa bagian, yaitu yang berukuran tipis, sedang, dan besar untuk mengetahui hasil yang maksimal. Apakah volume atau ukuran pisang itu mempengaruhi warna atau tidak. Kemudian yang kedua, kita potong buncis dan ukuran yang berbeda yang berbentuk panjang sekitar 4 cm, kemudian yang kedua 1 cm, dan yang ketiga 1/3 cm. Setelah itu kita tetesi menggunakan iodin pada roti gandum yang telah tersedia, selanjutnya pada pisang skapendis pada ketiga sampel tersebut, kemudian selanjutnya pada buncis yang telah dipotong pada piring yang telah tersedia dengan berbeda bentuk. Pada hasil percobaan ini, dalam uji karbohidrat yang mengandung polisakarida, yaitu terdiri dari amilum atau pati dan selulasa, metode yang digunakan adalah uji iodin secara kualitatif. Bahan yang digunakan sebagai uji coba pada praktikum ini yaitu pisang Cavendish, roti gandum, dan yang ketiga buncis. Setelah ditetesi dengan iodin pada pisang Cavendish dan roti gandum mengalami perubahan warna pada keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa pisang dan roti gandum mengandung karbohidrat polisakarida yaitu amilum atau kita sebut dengan pati. Sedangkan pada buncis saat ditetesi dengan iodin atau betadin hanya sedikit atau 1 buah biji saja yang berubah warna menjadi hitam, tepatnya pada bijinya. Karena hal ini menunjukkan bahwa buncis ini ada sekitar 7% mengandung selulosa dari polisakarida tersebut. Sisanya tidak mengandung karbohidrat jenis polisakarida. Halo, perkenalkan nama saya Nita Amalia dengan NIM 11820600067. Untuk alat dan bahannya, di sini saya menggunakan pisang Ambon, kemudian ada telur, dan yang digunakannya itu putih telurnya, kemudian ada gula merah, dan untuk pengujiannya itu menggunakan betadin, dan alatnya yaitu menggunakan tusuk gigi. Untuk langkah kerjanya, yang pertama kita kupas terlebih dahulu pisang, kemudian potong menjadi beberapa bagian, tidak boleh terlalu tipis dan tidak boleh terlalu tebal. Dan untuk gula merahnya, kita juga sama potong menjadi beberapa bagian seperti ini. Dan setelah itu, untuk telurnya, kita ambilnya itu hanya putih telurnya, potong menjadi beberapa bagian. Setelah dipotong seperti itu, kita tambahkan beberapa tetes betadin, 2 atau 3 tetes betadin. Setelah ditetesi, kita ratakan menggunakan tusuk gigi. Untuk hasil uji iodin pada putih telur, kemudian pada pisang Ambon, dan juga pada gula merah, kalau untuk pada putih telur itu menunjukkan bahwa warnanya itu setelah diberikan perlakuan berupa diberikan larutan iodin, itu warnanya itu menjadi warna putih. Memiliki kandungan protein itu lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat, dan itu pun menurut Suswano dan Sejanisi 2010
di mana pada putih telur itu kandungan karbohidratnya itu sebanyak 0,8%, sedangkan kandungan protein telurnya itu 16,38%. Dan selanjutnya, kalau untuk pada pisang Ambon itu, bila setelah diberikan perlakuan, warnanya itu berubah menjadi warna biru kehitaman. Dan menurut Fathur Rahman 2017 menyatakan bahwa peran reaksi iodin atau betadin ini pada analisis karbohidrat, yaitu bila warnanya berubah menjadi biru kehitaman setelah direaksikan, maka menunjukkan adanya pati atau amilum. Dan pisang Ambon ini mengandung nilai karbohidrat sekitar 25,8%. Selanjutnya, bila pada gula merah itu, gula merah ini merupakan golongan dari monosakarida yang merupakan karbohidrat yang paling sederhana, yang tidak dapat diuraikan atau dihidrolisis menjadi karbon lain. Saya Muhammad Al-Fatih Tikar Hanif dengan NIM 11820600070. Nah baik, bahan yang selanjutnya itu kita sediakan nasi putih, semangka, kita potong. Nah sudah dipotong. Lalu ada apel, kita potong lagi. Nah sudah. Lalu kemudian kita tetesi dengan betadin 4-5 tetes. Udah. Ini udah sama. Lalu kita ratakan. Sudah terlihat perubahannya di sini. Lalu kita tunggu hingga 5 menit. Setelah 5 menit, kurang lebih 5 menit, hanya nasi putih saja yang memperlihatkan perubahan warna yang asalnya putih seperti ini menjadi biru keungu-unguan. Nah, yang lain apel tidak memperlihatkan suatu perubahan warna. Di sini hanya efek dari betadin saja, tidak ada perubahan warna. Semak pun semangka tidak ada, malah cenderung meresap ke dalam semangka tersebut. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa yang termasuk kepada karbohidrat dan mengandung karbohidrat golongan polisakarida itu hanya nasi putih saja. Yang lain tidak mengandung karbohidrat golongan polisakarida. Terima kasih. Uji iodin dilakukan untuk menguji kandungan gula yang termasuk golongan polisakarida. Dari hasil percobaan, ada beberapa sampel yang termasuk ke dalam polisakarida. Di antaranya nasi merah, kentang, roti non-gandum, pisang Cavendish, roti gandum, pisang Ambon, dan nasi putih. Warna biru disebabkan karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai heliks, karena adanya ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya. Bentuk ini menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul iodium yang dapat masuk ke dalam spiralnya, sehingga menyebabkan warna biru tua pada kompleks tersebut. Itulah praktikum identifikasi karbohidrat pada bahan pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.